muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala kama qala ta'ala fi kitabil majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ya rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa iyyakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisana dzakira wa qalban khashi'a. Taib kaifa halukum? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Taib, barakallahu fikum. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang ulumul Quran. Dan mohon maaf karena pada kesempatan kali sedikit terlambat ya untuk ikut bergabung di Zoom. Baik. Masih ingat apa pembahasan yang terakhir disampaikan kemarin? Atau masih lupa? Atau malah dilupakan? Ada yang masih ingat? Halo? Ya? Ada yang sama sekali? Ustaz. Fadal. Gimana Ustaz? Tentang? Kenapa? Masih ingat apa pembahasan yang terakhir disampaikan? Pembahasan terakhir yang disampaikan kemarin? Ustaz belum dimurajah Ustaz. Oh, berarti dilupakan ya? Bukan dilupakan Ustaz. Lupa. Terus? Lupa? Berarti masih lupa ya? Yang lain? Ustaz. Yang lain? Berarti tadi malam yang murajah ya? Belum Ustaz. Ustaz. Yang lain? Mempelajari kandungan yang ada dalam surat Al-Alaq Ustaz. Apa pesannya? Allah memerintahkan manusia untuk mempelajari ilmu yang lupa Ustaz. Soalnya ayat yang keempat ya? Atau masih ketiga? Jadi kalau dalam surat ayat pertama dan ketiga ini ada 3 pesan penting ya. Yang pertama adalah ma'rifatullah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kan. Kemudian yang kedua adalah mengenal siapa dirinya, nafsahu.
dan manusia yang paling penting adalah Nabi kita Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam, untuk dikenal dan diteladani. Yang ketiga adalah mempelajari tentang ulum anafiah, dan ilmu yang paling anfa adalah ilmu tentang agama Islam ya, Rifatul Islam. Jadi sebagai dalil tentang al-usul salasan begitu ya. Dan kemarin saya sampaikan tentang ya ini juga yang terakhir insyaallah ayat yang keempat ya dari firman Allah apa namanya mengajarkan tentang apa? Tentang yakni bagaimana menulis ya dengan pena kan. Jadi tujuannya agar manusia senantiasa menulis ya kan apa yang menjadi al-ulum anafiyah tersebut ya. Jadi menuliskan tentang ilmu yang bermanfaatan begitu. Ya, baik, untuk menjadi yakni amal jariah ya, amal jariah. Baik. Kemudian kalau yang kelima ada belum ya? Yang kelima, faedahnya sudah dijelaskan belum yang kelima? Misalnya terakhir yang keempat, atau yang mana sudah kelima juga? Untuk faedah yang kelima belum Ustaz. Yang kelima belum ya? Keempat. Yang keempat ya? Baik, barakallahu fikum. Apa bunyi ayat yang kelima? Alladzi 'allama bil qalam. Yang keempat. Oh, yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'allamal insan. Allah adalah zat yang mengajarkan, yang mendidik ya. Al-insan manusia. Jadi Allah adalah zat pendidik atau sebagai sang pendidik ya, atau yang maha mendidik ya. Jadi pendidikan yang paling bagus adalah pendidikan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya ya. Tidak ada pendidikan yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih utama daripada pendidikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya ya. Baik. Kenapa? Ini langsung pendidikan dari Al-Khaliq, zat yang telah menciptakannya itu kan, maka dia menjadi sebaik-baik pendidikan ya. Sepaling unggulnya pendidikan ya, sepaling hebat pendidikan adalah pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan allama insan, Allah yang telah mengajarkan, yang telah mendidik kepada manusia. Baik. Kemudian di sini al-insan adalah lafal yang al di sini namanya alif lam al-istighraqiyah ya, yang menunjukkan mana kul atau setiap itu kan. Jadi allama insan allama kulla insanin. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, telah mendidik kepada kulla insan, kepada setiap insan ya. Ini yang menjadi perhatian kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengajarkan ya al-ulum ya an-nafiyah, semua ilmu yang bermanfaat kepada siapa? Kepada al-insan, kepada manusia itu sendiri kan. Baik. Jadi langsung mendapatkan pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diajarkan kepada manusia? Malam ya'lam, apa saja yang manusia belum mengetahuinya, yaitu al-ulum ad-dunyawiyah atau ulum ad-diniyah ya, yang meliputi ilmu-ilmu dunia maupun ilmu agama ya. Jadi semua ilmu dunia dan semua ilmu agama itu merupakan hasil dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itulah makna allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengajarkan kepada insan, kepada setiap manusia
perkara apa saja yang manusia belum mengetahuinya ya, atau tidak mengetahuinya, maka Allah zat yang akan mengajarkan kepadanya. Karena ma di sini ma mausul ya, artinya apa saja ya, segala sesuatu itu kan umum ya, bersifat amat umum, meliputi apa saja yang bisa dipelajari ya, atau apa yang didapatkan dalam pendidikan ya kan. Semuanya adalah hasil dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan makna yang perlu kita pahami bersama, dan pentingnya tentang makna yang terkandung di dalamnya, begitu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang dipermasalahkan, dipersoalkan? Yuk, enggak? Nggak ada Ustaz, insya Allah. Baik, kalau ada yang bertanya, saya sampai sekarang. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu tersebut kepada setiap insan, kepada setiap manusia ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-ulum anafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut kepada setiap insan, kepada setiap manusia, begitu. Baik. Kaifa yakunu dzalik, bagaimana hal itu terjadi?
melalui wahyunya Ustaz. Atas lisan Nabi. Yang pertama, yang kedua? Yang kedua melalui ayat-ayat kauniyah mungkin Ustaz. Jadi yang pertama benar bil wahyi ya. Yang pertama dengan wahyu. Sebagaimana katakan wa ma yang tiwanil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan ilmu-ilmu tersebut apa saja yang belum diketahui manusia. Yang pertama dengan wahyu yang disampaikan kepada para rasul dan nabinya ya. Ini yang pertama. Kemudian rasul dan nabinya mengajarkan ilmu tersebut kepada umatnya atau kaumnya begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Bil ilham. Allah mengajarkan manusia dengan ilham. Mengilhamkan manusia untuk belajar ya, belajar atau meneliti ya. Sehingga nanti dengan modal ilham untuk mengkaji, meneliti atau untuk dicoba di laborat atau misalnya ya. Kemudian dia mendapat sebuah kesimpulan atau teori itu kan. Jadi yang kedua adalah dengan ilham ya. Bahkan apa? Allah sendiri juga telah memberikan ilham kepada hayawanat ya, binatang ya kan, apalagi sebagai manusia ya kan, yang lebih tinggi, maka lebih berhak untuk mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Sehingga bahwasanya metode kedua yang diberikan kepada manusia atau yang diajarkan kepada manusia bentuk pengajarannya adalah dengan cara memberikan ilham kepada manusia untuk belajar, kemudian mendapatkan ilmu sebagaimana yang dia pelajarin begitu, sudah dia pelajari. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada setiap insan, yaitu laki, perempuan, tua, muda, dan semua ya, dari manusia atau untuk kemudian belajar sesuai dengan kesempatan, kemampuan yang dia miliki begitu, untuk mendapatkan al-ulum an-nafiyah, ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada setiap insan, mungkin ada yang dengan cara belajar, mengamati ya, atau membaca, atau dengan meneliti, atau dengan bertanya ya kan, atau dengan merasakan, atau dengan berbagai macam metode belajar kan, dengan meneliti, dengan uji lab dan seterusnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada setiap orang untuk kemudian dia berusaha sebagaimana yang telah Allah ilhamkan tersebut kepadanya, dan dia pun akan mendapatkan al-ulum, ilmu-ilmu sebagaimana usaha yang telah dia usahakan kan begitu ya. Sehingga dari sini kemudian maka benarlah ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengajarkan apa saja yang manusia tidak mengetahuinya itu kepada setiap manusia, ilmu-ilmu al-nafiyah ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada setiap insan, kepada setiap manusia begitu. Dengan kedua metode tersebut. Yang pertama dengan bil wahyi, yang kedua dengan bil ilham. Sampai di sini ada gambaran? Paham Ustaz, ada. Barakallahu fikum ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia ilmu pengetahuan dengan berapa cara? Berapa metode? 2 Ustaz. Apa dan apa? Wahyu dan ilham. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Ada soal? Ada yang mau ditanyakan? belum ada Ustaz. Belum ada ya? Kalau belum ada saya bertanya, gantian saya bertanya. Nah, dari kedua bentuk ilmu tadi ya, yang pertama dengan wahyu, yang kedua dengan ilham itu kan, mana kira-kira yang lebih valid atau yang lebih tinggi kedudukannya? Wahyu Ustaz. Wahyu ya. Artinya apa? Ilmu yang bersumber langsung dari Allah ya, yang merupakan kalam Allah Azza wa Jal, yang diberikan kepada para rasulnya, ini jelas lebih tinggi ya, lebih utama,
lebih unggul ya dibanding dan ilmu yang didapat dari ilham ya, dari hasil uji coba yakni manusia begitu atau penelitian manusia. Baik. Sehingga kita mengetahui bahwasanya sebagian katakan al-haqqu min rabbikum, bahwasanya kebenaran itu adalah apa saja yang bersumber dari Rabb kalian, fala takunanna minal mutarin, dan jangan kalian termasuk orang yang ragu-ragu ya kan. Artinya bahwasanya yakni ilmu yang bersumber dari wahyu ini lebih benar, lebih valid, lebih unggul, ya lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan al-ulum, ilmu-ilmu atau tari-tari yang merupakan hasil dari yakni penelitian manusia dan begitu. Baik. Dan seharusnya karena sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka hasil teori, hasil ilmu yang didapat dari ilham ini senantiasa bersesuaian, senantiasa yakni tidak bertentangan ya dengan yakni al-wahyu kan begitu. Kenapa? Karena sumbernya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Sehingga insyaallah ini hasil penelitian itu senantiasa sebagai yakni penguat ya, atau sebagai penjelas, sebagai pendukung ya tentang yakni apa yang terdapat di dalam Alkitab dan Sunnah begitu ya. Kenapa? Karena dari sumber yang sama kan begitu seharusnya ya. Baik. Tetapi ternyata dalam kenyataannya ada di sana beberapa teori yang dia bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah kan begitu. Betul nggak? Ada nggak? Banyak Ustaz. Baik. Nah sekarang kenapa? Apa alasannya? Atau apa sebabnya? Kenapa teori tersebut itu menjadi tidak valid atau bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah? Kira-kira apa penyebabnya? Apa faktornya? Keterbatasan akal manusia mungkin Ustaz. Ada lagi yang berbeda? Jadi banyak faktor ya. Tadi yang pertama disebutkan bahwasanya karena keterbatasan akal manusia juga, sehingga ketika dia mengambil kesimpulan ternyata kesimpulannya keliru begitu ya. Kenapa? Karena adanya keterbatasan dalam mengolah atau dalam meneliti atau mengkaji, sehingga apa? Dia ketika menyimpulkan ini keliru begitu ya. Kenapa tadi? Karena keterbatasan akal yang ada pada penelitian begitu ya, sehingga menghasilkan teori yang keliru gitu kan, atau yang bertentangan dengan kitab dan Sunnah begitu ya. Jadi yang pertama adalah faktornya apa? Karena keterbatasan akal manusia itu sendiri, dan begitu itu keterbatasan ilmu yang terdapat pada manusia itu sendirian begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa disebabkan karena kondisinya ya. Kondisi ketika dia meneliti ini tidak menguntungkan ya kan. Misalnya ketika dia mau meneliti dan mau menyimpulkan itu sudah sakit, misalnya sakit, atau misalnya sedang marah, atau misalnya sedang menahan kencing misalnya ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian mempengaruhi tentang hasil dari teori yang dia simpulkan kan begitu ya. Sehingga sampai kemudian Nabi melarang ini seorang qadhi untuk memutuskan ketika dia marah atau ketika dia menahan kencing itu kan. Kenapa? Karena meskipun cuma sepele tetapi bisa mempengaruhi akal ya kan. Sehingga apa? Kemudian dia keliru atau salah dalam mengambil kesimpulan begitu atau keputusan ya kan begitu ya. Baik. Sehingga bahwasanya yakni kondisi seorang tersebut karena dia tadi misalnya dia sakit, atau kondisi ketika dia lapar, atau ketika dia haus ya, atau ketika dia misalnya tadi marah,
atau ketika dia sedang tadi kena badan ya kan, atau tadi menekecing dan seperti saya, itu apa, kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi hasil penelitian yang dia tetapkan kan begitu, atau hasil kesimpulan yang dia ambil gitu kan. Sehingga akhirnya apa, teori yang dia sampaikan ini bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah kan begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga mungkin karena adanya kondisi alam yang tidak menguntungkan ya. Jadi dia meneliti tetapi kemudian ada bencana alam misalnya, atau terjadi kondisi alam yang ekstrim misalnya, sangat dingin atau sangat panas atau angin kencang atau terjadi gempa atau semisalnya kan, sehingga mempengaruhi tentang ini hasil dari penelitian yang dia telitian begitu, sehingga hasilnya itu tidak sebagaimana yang diharapkan ya kan. Kenapa? Karena adanya ini faktor dari luar ya, tadi ada bencana alam atau cuaca yang ekstrim itu kan, sehingga menjadikan apa? Menjadikan dia ini salah dalam mengambil teori atau membuat kesimpulan kan begitu ya, sehingga hasilnya ini tidak sesuai dengan ini dalam Alkitab dan Sunnah kan begitu. Yang ketiga ya. Kemudian faktor yang keempat bisa jadi kenapa? Karena alat yang digunakan sudah ketinggalan zaman atau sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu kan begitu ya. Jadi karena alatnya atau alatnya sudah ada mungkin kerusakan ya kan dan sebagainya kan. Jadi alat yang digunakan untuk meneliti itu sudah tidak valid lagi itu kan, sehingga apa? Sehingga menghasilkan jadi teori yang keliru begitu. Jadi alat yang digunakannya, sehingga bahwasanya alat ketika yang digunakan untuk meneliti tersebut itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau sudah rusak atau karena sudah usang ya, sudah kedaluarsa itu kan, sehingga menghasilkan jadi teori yang berbeda, sehingga nanti teorinya tersebut ternyata ternyata bertentangan dengan kitab dan Sunnah kan begitu ya. Atau mungkin faktor lain yang istilahnya yang mungkin tidak terduga atau sebagaimana yang lainnya yang kita tidak mengetahuinya, yang ternyata mempengaruhi hasil dari penelitian yang dia teliti atau hasil teori yang dia dapatkan kan begitu ya. Jadi artinya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ini hasil teori seseorang itu bertentangan dengan Alkitab dan Sunnahan begitu. Bisa dipahami sampai sini insyaallah ya. Barakallahu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya ketika ada ilmu ya yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, maka itu lebih utama, lebih valid, lebih unggul ya, lebih terpercaya daripada ilmu yang bersumber dari sebuah penelitian kan begitu ya. Artinya hasil dari ilham penelitian tersebut ini derajatnya masih di bawah Alkitab dan Sunnah kan begitu, sehingga tidak boleh kita membenturkan ya ini sebuah teori dengan yang ada atau informasi yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Alkitab dan Sunnah ini sebagai barometer ya, sebagai ukuran untuk mengecek, untuk mengetahui apakah teori yang dihasilkan dalam penelitian itu benar atau salah kan. Itu diantaranya kan begitu dengan apa? Dengan kita berpegang dengan kitab dan Sunnah kan begitu ya. Baik. Artinya teori-teori yang muncul yang ada ini terkadang kalau yang bersesuaian dengan kitab dan Sunnah maka kita pakai, kita gunakan gitu ya. Tetapi teori tersebut ternyata bertentangan dengan kitab dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Tentu kita tidak menggunakannya kan begitu. Betul nggak? Naam Zat. Waalaikumsalam. Ini sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bagaimana sikap seorang muslim ketika menerima khabar berita dari orang-orang kufar atau non muslim atau kitab ya. Maka Nabi menyebutkan ada 3 sikap ya kan. Yang pertama, jika al-khabar atau berita atau informasi atau teori itu bersesuaian dengan kitab Sunnah, maka wajib diterima. Ketika khabar atau informasi dari orang-orang kitab atau orang kufar ya, atau teori dari mereka ini bertentangan dengan kitab Sunnah, maka kita wajib menolaknya kan begitu. Tetapi kalau Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan menerima atau menolaknya,
maka seorang muslim itu tawakuf ya. Artinya tidak menerima dan juga tidak menolak begitu sampai datang burhan, sampai datang bukti yang menjelaskan bahwasanya ini salah atau keliru ya, apakah ini sesuai dengan kitab sunnah, kemudian baru mengambil sikapan begitu ya. Kalau ternyata ini sesuai dengan kitab sunnah, diterima. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan kitab sunnah, maka kita menolaknya kan begitu ya. Tapi ini adalah yakni bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi informasi dari orang kitab ataupun teori-teori dari orang kufar ya. Jadi kita memiliki yakni sikap bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap menghadapi informasi tersebut kan begitu ya. Nah kalau dalam bahasa sekarang kalau misalnya berita itu valid diterima ya, kalau hoax atau hak itu ditolak itu kan gitu ya. Baik bahasanya. Jadi informasi yang salah adalah yang hoax itu kan wajib ditolak itu kan begitu ya. Baik. Jadi ini berkaitan dengan yakni bagaimana sikap seorang muslim dalam mendapatkan informasi atau khabar ilmu atau dari orang-orang kafir ya kan begitu ya. Baik, ini yang perlu dijaga. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan? Nah, Ustaz, untuk tawakuf tadi jika apa Ustaz? Jika Alkitab tidak menjelaskan ini benar atau salah ya. Ya. Jadi ketika ada teori yang muncul tetapi Alkitab dan Sunnah tidak membenarkan atau juga tidak mendustakannya, maka kita tawakuf sampai ada bukti yang menunjukkan bahwasanya itu teori yang salah yang benar, baru kemudian mengambil sikap sebagaimana informasi yang ada tersebut kan begitu, atau bukti tersebut. Ya Ustaz, coba Ustaz. Jadi tawakuf ya, artinya tidak mengambil sikap dulu, jadi masih mendiamkannya ya, tidak membenarkan dan juga tidak menolakkan begitu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada soal akhir? Belum ada Ustaz. Nah kalau boleh saya yang tanya sekarang kalau belum ada. Sekarang kira-kira apa contohnya? Contoh teori yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Contohnya teori apa? Teori Darwin mungkin Ustaz. Teori apa itu isinya? Tentang apa? Tentang revolusi manusia Ustaz. Revolusi? Masa revolusi? Evolusi apa? ya? Oh, nah Ustaz, evolusi. Teori evolusi. Nah, Darwin ya. Teori evolusi Darwin itu maksud teori yang salah, yang keliru ya. Karena bertentangan dengan kitab dosa kan begitu. Baik. Apa buktinya? Kan kalau dari evolusi kan bahwa sama manusia itu dari kera kemudian berevolusi menjadi manusia itu kan, betul nggak? Nah Ustaz. Tetapi secara kenyataan bagaimana? Masih banyak kera kan yang belum berubah manusia itu kan? Nah Ustaz. Dan secara penciptaan pun bahwasanya manusia kan diciptakan Allah dari tanah itu kan, mintin ya kan? Jadi dengan tangan Allah sendiri itu kan, jadi memang beda kan. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan bahwasanya Allah sendiri
yang telah menciptakan manusia dari tanah, kan begitu ya. Artinya bukan dari hasil evolusi, begitu ya. Kan begitu. Jadi bahwasanya yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk manusia itu kan. Dengan sendirinya dengan Allah sendiri kan begitu. Ini menunjukkan juga tentang kemuliaan manusia ya. Kenapa Allah ciptakan dengan kedua tangannya kan begitu ya. Berbeda dengan makhluk lainnya kan, yaitu ada dengan kalimat kun fayakun kan begitu ya. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwasanya manusia dari kera kan begitu ya, atau mungkin seperti manusia purba, manusia kera itu kan. Tapi secara nyata pun juga bahwasanya kera pun juga masih banyak kan, itu di mana-mana itu kan, banyak itu kan, dan mereka juga tidak berevolusi itu kan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yakni kekeliruan atau kesalahan teori Darwin itu kan begitu. Ada gambaran soal ya? Ustaz. Contoh lain? Apa contoh lain? Belum tahu lagi, Ustaz. Ini tentang, pernah dengar kan ada namanya teori heliosentris dan geosentris. Pernah dengar? Halo? Ya, Ustaz. Aku lupa, Ustaz. Kalau teori heliosentris itu kan teori yang menyatakan bahwasanya yakni matahari sebagai pusat tata surya dan dia adalah bentuknya besar ya, kan begitu ya, dari bumi itu kan, dari bumi. Itu teori heliosentris. Kalau teori geosentris menyatakan bahwasanya bumi sebagai pusat tata surya dan bumi lebih besar daripada matahari, kan begitu. Matahari lebih kecil dari bumi itu kan. Itu teori geosentris kan begitu. Nah, dari kedua teori ini kira-kira mana yang lebih mendekati kebenaran? Teori heliosentris atau geosentris? Yang matahari bergerak mungkin, Ustaz. Yang heliosentris ya? Tetapi perlu kita ingat ya, bahwasanya teori geosentris ini teori yang diyakini oleh ahli kitab ya sebelumnya ya. Jadi semua kitab sebelumnya mereka meyakini adanya teori geosentris. Artinya apa? Bumi sebagai pusat tata surya dan dia lebih besar daripada matahari. Itu teori geosentris ya. Sehingga jadi matahari itu yang beredar ya, yang berjalan itu kan begitu ya. Sementara bumi diam itu kan, ini teori geosentris begitu, geosentris. Kemudian ada orang Eropa yang belakangan itu kan yang mendukung teori heliosentris kan begitu ya. Nah, secara nas atau yang Anda ketahui, matahari itu diam atau bergerak? Kalau bumi diam berarti matahari bergerak. Matahari diam atau bergerak? Matahari Bergerak, Ustaz. nggak diam. Karena dia terbit kemudian terbenam, berarti bergerak. Berarti itu mendukung teori geosentris ya, bukan heliosentris ya. Jadi kalau teori heliosentris itu matahari kan diam ya, tidak bergerak itu kan.
itu teori heliosentris. Tapi geosentris itu matahari yang matahari bergerak, artinya matahari itu terbenam, terbit, terbenam itu kan. Dan ini sepertinya matahari terbit dan terbenam kayaknya belum ada yang membantah ya. Ada yang membantah nggak? Bahwasanya kita melihat misalnya ini melihat matahari terbit atau melihat matahari terbenam, ada yang membantah nggak seperti itu? Kayaknya nggak ada ya. Belum pernah lihat, saya belum pernah dengar kalau ada orang bantah bahwasanya orang melihat matahari terbenam atau terbit itu salah, itu kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kan? Sehingga ada istilah sunset ya, maksudnya melihat bagaimana melihat matahari terbit, bagaimana melihat matahari terbenam itu kan yang dipahami oleh masyarakat rasanya, betul nggak? Halo. Nah, Ustaz. Nah, jadi nanti bisa dicek lagi ya, bisa dipelajari kembali tentang teori geosentris dan heliosentris ya. Insyaallah di sini ada data belum di sini? Tempat kalian data belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Jadi ini sebagai PR ya, untuk kalian melihat kembali, merenung kembali tentang dua teori ini. Insyaallah nanti pekan depan kita cek lagi ya hasilnya begitu, tentang mana yang lebih mendekati kebenaran, apakah teori heliosentris atau geosentris itu kan begitu ya. Demikian yang sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti ringkasan materi kali ini sebagai absennya ya. Demikian aku qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.